Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Semakin dekat rekan-rekan sekalian dengan SKTT untuk P3K Kementerian Agama tahun 2024. Sekarang untuk latihan soalnya sudah memasuki part 6. Namun kali ini soalnya saya sedikit cool down saja ya. Jadi terlalu hot tidak terlalu hot juga tidak ya. Jadi kita semakin intens, semakin lama untuk belajarnya. Langsung saja rekan-rekan sekalian untuk latihan soal P3K Kemenak tahun 2024 part ke-6. Soal nomor 1. Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia yang plural, bagaimana seharusnya sikap negara dalam memastikan kebebasan beragama tanpa mengabaikan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa? A. Negara harus memberikan kebebasan penuh untuk setiap individu dalam memilih agama tanpa adanya batasan regulasi. B. Negara harus memberi perlindungan terhadap kebebasan beragama namun tetap mengedepankan moderasi untuk menjaga persatuan dan menghindari konflik politik. C. Negara hanya berfokus pada satu agama sebagai dasar moral dan hukum untuk menciptakan kedamaian. Atau D. Negara harus membatasi kebebasan beragama agar tidak ada ajaran agama yang dianggap mengancam keamanan nasional. Oke rekan-rekan sekalian, di sini kita lihat soalnya, ya, dia mengatakan bahwa kehidupan beragama di Indonesia yang plural ya, yang plural, artinya banyak ya. Nah, di sini dia minta bagaimana sikap negara dalam memastikan kebebasan beragama tanpa mengabaikan prinsip persatuan dan kesatuan. Artinya banyak tapi tetap mengedepankan persatuan. Yang A, negara harus memberikan kebebasan penuh untuk setiap individu dalam memilih agama. Bagus ya. Jadi memang harus ini hak asasi untuk memilih agama. Nah, namun di sini yang jadi masalah rekan-rekan, tanpa adanya batasan atau regulasi. Nah, ini harus ada ya rekan-rekan sekalian, batasan dan regulasi yang mengatur ya. Jadi kalau tidak ada batasan itu akan menjadi bumerang atau berbahaya ya. Jadi saya rasa yang A kurang tepat. B, negara harus memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Oke ya. Jadi negara melindungi hak beragama. Namun setiap orang yang memilih atau memeluk agama, karena dia plural tadi, dia harus mengedepankan moderasi untuk menjaga persatuan dan menghindari konflik politik. Nah, di sini tadi ada kata kuncinya persatuan dan kesatuan, dan di sini juga menjaga persatuan. Nah, yang B saya rasa oke ya. Kalau C fokus hanya pada satu agama juga kita eliminasi. Kemudian membatasi kebebasan juga tidak pas. Oke. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang B. Kenapa demikian? Moderasi beragama dalam konteks negara yang plural harus dilakukan dengan bijaksana. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama. Namun, dalam rangka menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa, negara juga harus memastikan bahwa ajaran agama yang dianut tidak menimbulkan kekerasan, radikalisasi, atau intoleransi. Dengan demikian, negara perlu mengedepankan prinsip moderasi beragama sebagai upaya untuk mencegah perpecahan sosial. Rekan-rekan sekalian. Lanjut. Soal nomor 2. Jika seseorang mengklaim bahwa moderasi beragama adalah bentuk kompromi terhadap keyakinan agama yang sebenarnya, bagaimana Anda menanggapi pandangan tersebut? A. Moderasi beragama adalah bentuk penurunan kualitas keyakinan agama untuk mencapai kesepakatan antar agama. Langsung saja ya rekan-rekan sekalian, moderasi beragama bukan penurunan kualitas keyakinan ya. B. Moderasi beragama adalah upaya untuk menyeimbangkan. Nah, di sini sudah kita lihat bisa ya, menyeimbangkan antara keyakinan pribadi dengan penghormatan terhadap keyakinan orang lain tanpa merusak prinsip-prinsip agama. Di sini sudah ada kata kunci ya, menyeimbangkan di tengah. Jadi ini saya rasa bagus ya. Kita lihat dulu C dan D. Moderasi beragama berarti menghapuskan semua perbedaan agama untuk menciptakan persatuan. Menghapuskan ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu saja sudah menunjukkan bahwa jawaban yang C ini kurang tepat. D. Moderasi beragama berarti memodifikasi ajaran agama sesuai dengan tuntutan zaman tanpa memperhatikan nilai-nilai esensial agama. Juga tidak tepat ya, mengubah ajaran agama
yang tanpa memperhatikan esensial ya, tanpa memperhatikan. Ya, kayak fatwa-fatwa itu dia juga tetap memperhatikan nilai-nilai esensial agama. Kalau tanpa memperhatikan berarti sudah keluar dari konteks ajaran agama. Berarti menurut saya jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, moderasi beragama bukanlah kompromi atau pengurangan nilai-nilai agama, ya, melainkan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara keyakinan pribadi dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan harmoni antar umat beragama dengan tetap mempertahankan integritas agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bukanlah pengorbanan terhadap keyakinan, ya, melainkan pengelolaan sikap terhadap perbedaan. Jadi dia bukan pengorbanan terhadap keyakinan. Seperti yang sudah sering saya katakan, dia tidak mengubah inner kita, tapi mengubah cara pandang kita yang tadinya tidak toleran jadi toleran. Nah, jadi eksternal kita tetap beriman kepada agama kita, tapi kita menghargai perbedaan, rekan-rekan sekalian. Oke, lanjut ya. Soal nomor 3, dalam diskusi tentang peran agama dalam negara yang plural, nah kembali lagi ada kata plural di sini. Seorang peserta mendukung pandangan bahwa negara harus melarang ajaran agama yang dianggap radikal. Bagaimana Anda menilai pandangan ini dalam konteks moderasi beragama, ya? Nah, jadi dia ada salah satu peserta mendukung pandangan bahwa negara harus melarang ajaran agama yang dianggap radikal, pandangan ini dapat diterima karena negara harus melindungi warganya dari ancaman radikalisme. Oke ya. B, pandangan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi asalkan ajaran agama tersebut tidak mengarah pada kekerasan atau diskriminasi. Ini menurut saya juga oke nih. Pandangan ini tepat karena ajaran agama yang tidak sesuai dengan norma negara harus dihapuskan. Kita keep aja dulu ya. D, pandangan ini valid karena negara memiliki hak untuk menentukan ajaran agama yang boleh diajarkan kepada warganya. Wow, ini lumayan hot ternyata ya. Lumayan hot nih, rekan-rekan sekalian. Ya, jadi rekan-rekan, menurut rekan-rekan soal nomor 3 ini jawabannya yang mana rekan-rekan sekalian? Silahkan di-pause dulu. Kita lihat ya soalnya. Di sini diskusi tentang peran agama dalam negara yang plural, ya. Kemudian ada seorang peserta yang mendukung pandangan bahwa negara harus melarang ajaran agama yang dianggap radikal. Melarang ajaran agama yang dianggap radikal. Yang dianggap, ya, ingat ya, yang dianggap radikal. Jadi yang A, pandangan ini dapat diterima karena negara harus melindungi warganya dari ancaman radikalisasi. Pandangan ini dapat diterima, ya. Boleh nih sebenarnya rekan-rekan sekalian. Tapi kan di sini pandangannya dapat diterima, tapi di sini karena dia hanya dianggap, ya, bukan ada sikap radikal sudah. Jadi mungkin ini nilainya tidak maksimal, ya, rekan-rekan sekalian. Yang kedua, pandangan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi asalkan ajaran agama tersebut tidak mengarah pada kekerasan atau diskriminasi. Nah, ini sepertinya tepat nih. Artinya siapapun boleh untuk memeluk agama apapun karena itu sudah dijamin oleh konstitusi, ya rekan-rekan sekalian. Asalkan ajaran tersebut tidak mengarah pada kekerasan atau diskriminasi. Jadi tadi karena hanya dianggap, ya, bukan berarti dia radikal. Ya, jadi kita tidak boleh melarang kalau tidak ada bukti otentik atau tidak ada bukti nyata. Bisa saja itu hanya oknum yang tidak moderat, ya rekan-rekan sekalian. Ini saya rasa tepat nih yang B. Yang C, pandangan ini tepat karena ajaran agama yang tidak sesuai dengan norma negara harus dihapuskan. Ya, ini bagus juga sebenarnya. Tapi ini kan tidak sama dengan konstitusi kita yang membebaskan seseorang untuk beragama, ya, karena agama itu hak asasi. Yang D, pandangan ini valid karena negara memiliki hak untuk menentukan ajaran agama yang boleh diajarkan kepada warganya. Berarti ini tidak membebaskan, ya. Ini kurang tepat juga menurut saya. Kita lihat apakah pandangan saya benar. Ya, saya memilih B, ya rekan-rekan, dengan alasan seperti ini. Dalam konteks moderasi beragama, kebebasan beragama adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Nah, negara tidak dapat melarang ajaran agama tertentu hanya karena dianggap. Nah, tadi kan dianggap, ya, dianggap radikal.
Asalkan ajaran agama tersebut tidak mengarah pada tindakan kekerasan, diskriminasi, atau intoleransi. Moderasi beragama menekankan penghormatan terhadap perbedaan agama dan mendukung kebebasan beragama, tetapi dengan tetap menjaga kedamaian dan harmoni. Jadi kata kuncinya sini dianggap ya, bukan ada kejadian atau ada kegiatan atau sudah mengarah ke radikal. Nah, oke, jadi harus jeli nih rekan-rekan melihat soal yang seperti ini ya. Ini saya anggap hot ya. Menurut saya tadi juga berpikir ya bagaimana cara untuk menjawabnya rekan sekalian. Tapi saya menemukan kata kunci di sini dianggap. Lanjut. Soal nomor 4 rekan-rekan sekalian. Soal nomor 4. Sebagai pemimpin masyarakat yang dikenal sangat moderat dan bijaksana menanggapi suatu isu keagamaan yang kontroversial dengan menyarankan untuk mencari titik temu antar agama yang berbeda, apa yang dapat dipelajari dari sikap pemimpin tersebut dalam penerapan moderasi beragama? Jadi seorang pemimpin masyarakat yang dikenal sangat moderat dan bijaksana, dia menanggapi suatu isu keagamaan yang kontroversial dengan menyarankan untuk mencari titik temu antara agama yang berbeda. Jadi dia menyarankan untuk berdiskusi nih atau berdialog ya. Kita lihat pilihannya. A. Pemimpin tersebut berusaha mengurangi ketegangan dengan mereduksi ajaran agama yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Mereduksi ya. Kita garis bawahi dulu. B. Pemimpin tersebut menunjukkan pentingnya dialog antar agama untuk mencari solusi yang adil dan mengedepankan persatuan. Nah tadi dia menyarankan untuk mencari titik temu ya. Biasanya dialog nih. C. Pemimpin tersebut lebih memilih untuk mendukung satu agama. Nah ini sudah kita eliminasi nih. Mendukung satu agama tertentu agar masyarakat tidak bingung dengan banyaknya pilihan. Kemudian yang D. Pemimpin tersebut mengabaikan perbedaan agama. Tidak bisa ya. Dan berfokus hanya pada kesepakatan sosial. Jadi antara A dan B. Kita lihat dulu. Apa sih arti reduksi itu rekan-rekan sekalian? Nah, apa arti reduksi rekan-rekan sekalian? Mari kita bahas. Oke rekan-rekan sekalian. Nah reduksi itu artinya kan sejenis memendekkan atau memotong ya. Memotong ajaran agama yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Ini tidak pas ya rekan-rekan sekalian dengan moderasi ya. Nah jadi yang paling tepat tadi seperti yang kita lihat di kata kunci, dia menyarankan untuk mencari titik temu antar agama yang berbeda, berarti dia berdialog. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang B. Kenapa? Karena moderasi beragama mencakup pendekatan yang adil, inklusif terhadap perbedaan agama, serta menekankan pentingnya dialog untuk mencapai kesepahaman dan solusi yang mendukung keharmonisan. Sikap pemimpin yang bijaksana ini mencerminkan usaha untuk menyatukan perbedaan mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak tanpa mengabaikan prinsip dasar keyakinan agama masing-masing, rekan-rekan sekalian. Lanjut, soal nomor 5. Seorang mahasiswa berpendapat bahwa moderasi beragama hanya akan berhasil jika semua pihak sepakat untuk menahan diri dari mengekspresikan keyakinan agama secara terbuka. Apa pendapat Anda mengenai pernyataan ini? Nah, jadi ini masalah nih ya. Masalahnya seperti ini. Dia mengatakan bahwa moderasi beragama berhasil jika kita tidak mengekspresikan keyakinan agama secara terbuka. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Pendapat ini benar karena moderasi beragama berarti menahan diri dari mengekspresikan keyakinan secara terbuka agar tidak menimbulkan konflik. Ini bagus, tapi saya rasa kurang tepat ya. Saya anggap kurang tepat dulu. B. Pendapat ini keliru karena moderasi beragama justru mendorong ekspresi keyakinan agama secara terbuka dengan cara yang tidak mengganggu hak orang lain. Nah ini nampaknya benar nih. C. Pendapat ini tepat karena agama tidak boleh diekspresikan secara terbuka di ruang publik untuk menjaga ketertiban sosial. Ini sudah lepas ya. Kita melihat perayaan-perayaan agama masing-masing diekspresikan secara terbuka, tidak ada masalah kalau di kita ya. Pendapat ini salah karena moderasi beragama hanya berlaku untuk individu yang tidak mengungkapkan keyakinannya di depan umum juga salah nih. Kalau kita lihat yang A dan B ya rekan-rekan sekalian, pendapat ini benar karena moderasi beragama berarti menahan diri dari mengekspresikan keyakinan secara terbuka atau tidak menimbulkan konflik. Ini kurang tepat menurut saya. Masa kegiatan perayaan-perayaan harus tertutup ya tidak mungkin ya. Kayak kita muslim misalnya Idul Fitri dirayakan secara tertutup tidak mungkin.
Kalau rekan-rekan kita yang nyepi dirayakan secara tertutup, ya mana kita tahu ya kan. Nah, jadi harus keterbukaan itu ada, tapi dari keterbukaan itu maka kita yang beragama lain harus menghargai ya. Jadi pendapat ini menurut saya keliru, karena moderasi beragama justru mendorong ekspresi keyakinan agama secara terbuka dengan cara yang tidak mengganggu hak orang lain. Nah, ya. Kenapa? Karena moderasi beragama tidak berarti membatasi ekspresi keyakinan ya, melainkan mengedepankan cara menyampaikan keyakinan tersebut yang tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Moderasi beragama mendorong dialog dan ekspresi agama yang menghormati perbedaan, bukan dengan cara menahan atau menyembunyikan keyakinan. Oleh karena itu, ekspresi agama dapat dilakukan dengan bebas selama dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap keyakinan orang lain. Nah, seperti rekan-rekan kita yang akan merayakan Natal, mereka terbuka ya, baik itu di media sosial, baik itu di media televisi. Tapi kita yang muslim ya tidak masalah, karena ya itulah perbedaan yang menyatukan kita. Gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi mengekspresikan kegiatan beragama, apalagi perayaan-perayaan itu ya jangan takut ya, harus terbuka, tidak masalah. Apalagi kita yang sudah mulai mengenal moderasi beragama, itu memang harus saling menghargai dan menghormati. Tidak masalah ya rekan-rekan sekalian. Oke, lanjut ya. Soal nomor 6. Moderasi beragama mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Namun, dalam suatu masyarakat terdapat sekelompok individu yang menetapkan ajaran agama secara ekstrim dan intoleran terhadap perbedaan. Nah, ingat ya, menerapkan ajaran agama secara ekstrim dan intoleran terhadap perbedaan. Bagaimana pendekatan terbaik yang dapat diambil oleh tokoh masyarakat ya untuk mengatasi situasi ini? A. Membiarkan mereka melanjutkan praktik tersebut karena itu merupakan hak pribadi setiap orang. Ini sudah menerapkan nih. B. Menyusun program pendidikan agama yang memperkenalkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai serta menyelenggarakan dialog antar agama. C. Mengisolasi kelompok tersebut dari masyarakat agar tidak menulari yang lain. Atau D. Mendorong kelompok tersebut untuk beradaptasi dengan nilai-nilai masyarakat mayoritas meskipun tanpa pemahaman yang mendalam. Nah, ini saya jadikan PR saja ya rekan-rekan sekalian, karena soal-soal di sini lumayan ringan nih, tidak seberat yang 45 kemarin. Jadi silahkan dijawab dan kita akan kerjakan di video selanjutnya. Oke, rekan-rekan sekalian, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan jika berkenan silahkan di-share videonya. Terima kasih, semangat, dan semoga lulus P3K di tahun ini. Saya undur diri, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.